Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom semua, Bapak Ibu terkasih. Hore! Time for ministry tak akan goyah sampai selama-lamanya. Dalam tangan Tuhan, ku aman, engkau aman, kita aman. Mari yang terberkati dengan pujian indah ini silakan dibagikan, di-share, di tap-tap layar, diposting ulang, di like live ini biar bisa meramaikan. Banyak orang bergabung dan mereka boleh merasakan cinta kasih dari Tuhan Yesus yang sangat baik banget. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Yesus tak pernah tinggalkanmu, setia menopangmu, keluargamu, anak-anakmu, berseru dan berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanmu. Dalam tangannya seluruh hidup kita tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidup ini, kekuatan di hidup ini, ku dapat dalam Yesus, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru dan berharap dalam Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Ajaib
Tuhan Yesus penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanmu. Dalam tangannya seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang ajaib, Dia penuh kuasa, sanggup sembuhkan keadaanmu. Dalam tangannya seluruh hidupmu tak akan goyah selamanya, tak akan sakit selamanya. Engkau tidak akan selama-lamanya sakit. Engkau tidak akan selama-lamanya goyah. Engkau nggak selamanya dibawa. Engkau nggak selamanya kekurangan. Tuhan adalah kekuatan kita. Saya merasakan pujian ini sangat menguatkan saya secara pribadi, melewati hidup dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya pujian ini juga sangat menguatkan setiap kita. Kalau Anda merasa terberkati, silakan dibagikan live ini. Dan di TikTok mana tap-tap layarnya, kekuatan di hidup kita. Kita dapat dalam Yesus. Yesus tak pernah tinggalkan dirimu, diriku. Setia menopangmu. Ada masalah, berseru. Ada pergumulan, berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangannya seluruh hidup kita tak akan goyah selamanya. Puji syukur, Tuhan Yesus baik. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tuhan Yesus tak pernah tinggalkan kita. Amin. Makasih salam-salamnya. Bless you. Setia menopang, kita semua ditopang Tuhan Yesus. Berseru saat engkau sedang dalam pergumulan, berharap dalam Yesus. Amin. Ajaib Tuhan Yesus, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku
tak akan goyah selamanya. Ajar Tuhan Yesus penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangannya seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah sampai selama-lamanya. Amin. Ketik rame-rame, tak akan goyah sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami akan dengarkan firman-Mu, dan kami jadikan Tuhan Yesus dalam hidup kami satu-satunya penolong yang ajaib. Tidak akan goyah selamanya orang yang jadikan Yesus penolongnya. Amin. Tuhan Yesus penolongku, waktu-Mu selalu yang terbaik. Tuhan Yesus sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Tuhan Yesus penolongku, Tuhan Yesus penolongku. Waktu-Mu selalu yang terbaik. Tuhan Yesus sandaranku, harapanku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang ku andalkan,
Satu-satunya yang ku percaya, Tuhan Yesus memberkatimu. Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Tuhan Yesus memberkati. Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Tuhan Yesus memberkatimu. Yesus sembuhkanku, Yesus penyembuhmu. Oh, Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku. Yesus penyembuhmu. Yesus juru selamat dunia. Dar meledak. Orang banyak percaya Tuhan Yesus, jiwanya diselamatkan. Puji syukur, puji Tuhan. Yes, setuju. Amin, benar banget. Tuhan Yesus adalah penolong yang setia. Kemarin Pastor posting video Geraha IHS longsor. Sebagai kesaksian bahwa itu terjadi tahun-tahun yang lalu. Seperti pujian yang selalu saya bawakan, surya pasti bersinar, Tuhan pasti tolong. Dan di balik awan yang gelap ada terang Tuhan. Matahari akan bersinar kembali. Dan masa-masa itu juga menjadi pengingat, khususnya saya secara pribadi, akan keperkasaan Tuhan. Itu sedikit kilas balik di balik pelayanan doa yang hari ini viral menjadi berkat, dan termasuk saudara-saudara, bless you Lope Mak, pesta dikasih paus, makasih. Dan ada yang kasih gelas kopi, bunga, mawar, lope, cincin, banyaknya. Terima kasih Pastor. Malah banjir gift. Terima kasih. Saya lanjut dulu ya. Kalau Tuhan tidak tolong waktu itu, sebetulnya banyak sekali tantangan membangun pelayanan. Termasuk itu, kalau hujan deras itu tidak Tuhan hentikan waktu saya memanggilnya namanya,
Geraha IHS tenggelam karena memang sejak posisinya itu kita memang lembah, jalanan kita dibawa gitu. Dan waktu longsor itu talut parit jalan utama pecah dan nendang masuk ke gedung. Kok bisa sampai tenggelam kalau tidak berhenti? Karena waktu itu juga lagi pembangunan. Jadi tanah yang digaruk ataupun juga semen yang belum kering ditendang semuanya oleh air yang deras itu. Satu jalan Marta Dinata, tahu kan posisinya menurun tuh. Talutnya bocor, retak pecah, masuk ke dalam peng. Lantas kenapa bisa sampai tenggelam kalau nggak berhenti? Yang turun itu bukan hanya air, tetapi tanah merah, bekas semen, serpihan-serpihan batu, dan itu menyumbat semua saluran air. Maka buntu. Logikanya, asal salurannya itu lancar, tidak akan tenggelam. Tetapi salurannya itu sudah buntu karena air semen, tanah merah, pasir, batu, sehingga air terus ngalir dan akhirnya gedung itu naik sampai setengah meter. Seluruh karpet tempat ibadah habis semuanya, jadi keras karena lumpur dan semen. Tuhan tolong. Dan benar, hari ini Tuhan setia. Tuhan tetap menolong. Banyak yang baru tahu, pemirsa, netizen, saudara yang nonton, tapi ada juga yang sudah ngikutin waktu tahun lalu saat kejadian itu. Tuhan terima kasih. Paling tidak Bapak Ibu yang awalnya mencemooh pelayanan ini atau mungkin tidak tahu sebelumnya, mudah-mudahan paham bahwa pelayanan ini berjalan karena ada penyertaan Tuhan. Bukan seperti ibarat simsalabim jadi apa, tidak. Keperkasaan Tuhan yang menyertai pelayanan ini dari yang tidak ada. Kalau ada hari ini, only by grace. Yang terkasih, hiduplah dengan penuh syukur kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih bisa bernapas, terlepas daripada tantangan hidup, pergumulan, atau kelemahan apa yang sedang saudara Bapak Ibu alami. Ada yang meninggal semalam. Karena tanah longsor
banyak beritanya di televisi. Akibat longsor, cuaca ekstrim, belasan orang meninggal dunia. Saya enggak, engkau enggak. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Bukan karena saudara lebih beruntung daripada yang lain. Demikian pun juga bukan karena saya lebih beruntung daripada yang lain. Diluputkan dari longsor, tenggelam, kehilangan nyawa, bukan karena saya lebih beruntung, bukan karena andai masih ada hari lebih beruntung dari orang lain, bukan. Mau tahu apa? Itu hanya karena Tuhan masih kasih kesempatan kepada saya dan Anda. Ada yang tidak bangun lagi pagi ini. Saya dan Anda masih bangun. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita sok merasa sehat. Janganlah kita sok merasa hebat. Saya sampaikan ini bukan untuk berdebat. Karena orang yang berilmu yang sesungguhnya pasti menghindari perdebatan. Kalau ada yang tidak bangun lagi di pagi ini, saya dan Anda masih bangun. Bukan karena kita ini hebat, melainkan karena Tuhan masih kasih kita kesempatan. Ketika rame-rame, Tuhan masih kasih kesempatan. Ketika rame-rame, Tuhan masih kasih kesempatan. Hidup ada. Maka layanilah Tuhan. Ibadahlah dengan rendah hati. Pakailah otak ilmu yang engkau punya, anugerah karunia kepintaran itu. Dengan sebaik-baiknya, jangan sombong, jauhi tinggi hati. Soal ibadah, mau tahu, iblis itu lebih lihai, lebih hebat soal ilmu, soal kepintaran. Mau tahu, iblis paling pintar dan tipu muslihatnya. Maka saudara Bapak Ibu terkasih, hiduplah rendah hati. Karena iblis tidak punya itu. Rendah hati. Miliki, hidupilah
Karena iblis tidak memiliki itu. Jangan merasa sok pintar, jangan merasa paling jago ibadah, jangan merasa paling kaya, jangan merasa paling hebat. Iblis lebih daripada itu. Tapi hari ini saya mau belajar kembali. Dan saya mau sharingkan ini. Mari hidup rendah hati. Kalau sampai hari ini dengan berbagai aneka warna sari kehidupan kita berbeda-beda, kita masih ada, masih bisa melihat live streaming ditabur oleh firman Tuhan ini, sharing kehidupan, maka bersyukurlah. Bukan karena kita lebih beruntung daripada orang yang sudah meninggal dan tidak bangun pagi ini, yang tertimpa longsor atau kecelakaan dan sebagainya. Bukan. Semata-mata hanya karena Tuhan Yesus masih berikan kesempatan kepadaku dan kepadamu. Gunakanlah kesempatan yang ada ini. Hiduplah dengan rendah hati. Apa kata Bible tentang rendah hati? Yuk bersama-sama kita mendengarkan Time for Bible. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 3-4 ayat Pastor akan bukakan kepada setiap kita, membacakan dan renungkanlah ayat-ayat suci firman Tuhan ini tentang hidup rendah hati. Tuhan memanggil saya, Tuhan mengurapi saya, Tuhan memilih saya menjadi alatnya. Pertama-tama Tuhan angkat saya dari lumpur dosa, naikkan status saya dari anak terhilang, anak kegelapan menjadi anak Tuhan Yesus. Setelahnya Tuhan perlengkapi saya untuk melayani pekerjaan di muka bumi ini, melayani jiwa-jiwa saudara-saudara terkasih. Maka saya juga, dan saya harus, kalau saya lupa atau saya sudah keluar jalur dari rendah hati, Bapak Ibu pemirsa, Cece Koko, Oma Opa yang terkasih, kakak adik, mama papa, tolong ingatkan saya. Sekalipun saya hamba Tuhan, saya juga manusia biasa kodong yang bisa hilap, bisa salah, bisa lalai, bisa jatuh. Tapi seharusnya yang Tuhan mau, saya hamba Tuhan, mereka miliki rendah hati. Jadi sebelum saya bacakan ayat-ayat lebih jauh tentang penguatan, saya harus dulu menyampaikan bahwa hidup hamba Tuhan melayani harus rendah hati, harus memberi teladan, seperti tercatat di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 ya. Kolose pasal 3 ayat 12. Kita jangan saling tunjuk ya, tapi masing-masing kita jadikan firman ini bicara buat kita. Kolose 3 ayat 12 ada tertulis, karena itu sebagai orang pilihan Tuhan,
yang dikuduskan dan dikasihinya. Saya dipilih Tuhan. Saya dikuduskan Tuhan. Saya dikasih Tuhan. Kalau saudara mendapat rema ini dan engkau berkata, engkau juga dipilih Tuhan, ucapkan. Saya dipilih Tuhan. Saya dikuduskan Tuhan. Saya dikasihi Tuhan. Yes. Maka Tuhan bilang apa? Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi bagi saudara yang juga merasa dipilih Tuhan, dikuduskan Tuhan, dikasihi Tuhan, milikilah hidup yang namanya rendah hati. Rendah hati itu punya belas kasihan. Rendah hati itu murah hati. Rendah hati itu lemah lembut. Rendah hati itu sabar. Sabar itu subur, menuai. Dia akan menuai pertobatan jiwa-jiwa. Dia akan menuai jawaban-jawaban doa. Dia akan menuai hidup yang kekal. Jadi saudara jangan bilang, enak betul Pastor Randy yang mengatakan dia dipilih Tuhan, dikuduskan Tuhan, dikasih Tuhan. Iya, berketetapan hati. Saudara pun merasa dipilih Tuhan, ucapkan. Saya dipilih Tuhan, saya dikuduskan Tuhan, saya dikasih Tuhan, maka saya harus hidup rendah hati. Orang yang dipilih Tuhan, dikuduskan Tuhan, dikasih Tuhan, tidak boleh tinggi hati. Apalagi sombong, tidak boleh. Harus murah hati, harus lemah lembut, harus sabar. Ketika rame-rame, saya sabar. Kalau belum sabar, paling tidak engkau sudah mulai mengucapkan, saya sabar. Rendah hati itu bukan rendah diri. Rendah diri itu minder. Rendah hati itu bukan berarti setiap orang bisa merendahkan orang tersebut, tidak. Rendah hati dalam Tuhan, dalam prinsip-prinsip firman-Nya, itu disertai otoritas. Tuhan juga tidak mau engkau dianggap rendah. Coba kita melihat ya, bagi saudara yang terberkati, silakan di-share renungan ini, ayat-ayat ini. Saya bacakan sekarang Titus pasal 2 ayat 15. Ya, saya ulangi bahwa rendah hati itu bukan rendah diri. Rendah diri itu minder. Apa-apa enggak berani, apa-apa takut, apa-apa banyak mikir, no action, talking only. Rendah hati itu tadi, orangnya ada belas kasih, orangnya murah hati, orangnya lemah lembut, orangnya sabar. Tapi bukan rendah diri. Rendah diri itu minder. Dan Tuhan tidak mau juga saudara direndahkan. Tuhan tidak mau anaknya dianggap enteng. Titus 2 ayat 15 ada tertulis. Ya,
ayat 15 ya, puji Tuhan. Ya, Titus pasal 2 ayat 15. Firman Tuhan saya bacakan. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Ini bicara apa? Otoritas. Dan perhatikan, janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Jadi rendah hati bukan rendah diri. Dan perhatikan, Tuhan juga tidak mau saudara miliknya direndahkan, baik oleh manusia maupun oleh dosa. Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita hidup dalam otoritasnya. Orang yang bisa mengampuni orang yang bersalah kepadanya, itu orang yang kuat. Orang yang bisa membagikan berkatnya kepada sesama yang membutuhkan, itu manusia yang sangat berguna. Orang yang bisa bermurah hati kepada siapapun, lemah lembut dan sabar, itulah pribadi yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Amin. Kenapa kita perlu hidup rendah hati, Bapak Ibu sekalian? Ya, karena memang kita bersyukur hidup ini adalah kesempatan. Sebentar sebelum akan mendoakan saudara berkat air minum ya dan doa berkat, saya mau ajak saudara bawakan pujian hidup adalah kesempatan. Sebagai pengingat ya, kesempatan yang Tuhan kasih kepada saya dan Anda ini. Mari benar-benar kita berperkara. Kita belajar day by day, berjuang, bergumul, mematikan keinginan daging kita. Rendah hati itu menjadi sahabatnya Tuhan. Rendah hati orang yang selalu diperkenan oleh Tuhan. Namun sebaliknya, Tuhan menentang orang-orang yang tinggi hati. Tinggi hati itu sama dengan congkak. Jadi kalau engkau congkak itu apa? Jalannya itu loh, sombong sekali. Kayak tidak injak tanah. Lihatnya orang itu kayaknya meremehkan. Hati-hati loh. Matamu itu bisa menjadi alat kejahatan. Kalau kau memandang sesamamu, meremehkan dia, kau sudah pakai alat penglihatan indera matamu itu untuk kejahatan. Tuhan menentang orang-orang yang tinggi hati. Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Saudara-saudara, di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6. Saya bacakan ayat berikutnya ya. Yakobus 4 ayat yang ke-6 ada tertulis, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Apakah itu? Karena itu ia katakan, Tuhan menentang orang yang congkak. Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang rendah hati itu punya kasih. Ketika rame-rame punya kasih, ya. Karena kalau engkau mau sombong-sombong, mau tahan berapa lama?
mau tinggi hati, mau sekuat apa. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Tapi kalau Tuhan yang nentang engkau, kau jadikan Tuhan lawanmu, mau siapa backingmu? Ingat, siapapun kita manusia, manusia Ji, mau apa pangkatmu, ya, mau siapa kau, berapa banyak hartamu, ingat, masih manusia kita. Kalau hari ini masih bangun, bukan karena hebat kok. Itu semata-mata karena Tuhanku masih kasih kesempatan kita untuk hidup. Jantung ini punya Tuhan. Jantung itu pusatnya manusia. Kalau masih berdetak, dibilang masih hidup. Kalau sudah tidak berdetak, tidak berdenyut-denyut lagi, mati itu orang. Yang dibilang tadinya bapak ibu terhormat, berubah menjadi mayat. Di mana jenazahnya? Apa yang kita mau sombongkan? Uang, harta, populer, nggak ada semua itu apa-apanya. Di kekekalan, di rumah Tuhanku di surga, saya baca Alkitab, Injil bilang apa? Ternya saja, aspal itu loh, dari emas yang murni. Jadi kau yang baru punya emas 1-2 kilo, mau kau sombong? Aduh, jangan. Di sorganya Tuhanku, emas itu cuma jadi ter saja. Tapi mari kita hidup dalam kasih. Mari kita hidup sebagai manusia yang rendah hati, dikenal oleh orang yang penuh kemurahan. Maka niscaya hidupku dan hidupmu, seberapa yang Tuhan masih anugerahkan umur kepada kita, jadi manfaat kok, jadi berkat kok. Dan semua ini membuat Tuhan di sorga bangga, senang, dan kita menjadi pribadi yang melakukan firman-Nya. Satu ayat lagi lalu kita akan sembahyang. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8. Pastor Andy selesai di ayat 1 Petrus 3:8 untuk renungan hari ini. Marilah kita melihat bersama-sama 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8. Ada tertulis firman Tuhan Yesus, dan akhirnya ya Tuhan mau, hendaklah kamu semua, kamu yang nonton ini, ndak kebetulan. Kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, ditutup kata apa? Dibuka kata akhirnya, ditutup kata rendah hati. Jadi di sini Rema saya dapatkan, akhirnya Tuhan mau kita hidup dan sampai menutup mata. Hiduplah sebagai pribadi yang rendah hati. Tuhan Yesus
pasti memberkati. Setiap kita yang merespon firman ini dan berketetapan hati, hidup rendah hati. Ketika ramai-ramai, hidup rendah hati. Pastor harap dengan ketikan saudara-saudara saat ini itu menggugah hatimu, dan ketika hatimu tergugah, Roh Kudus Tuhan Yesus menjamamu, sehingga Bapak Ibu sekalian memiliki kehidupan sisa yang Tuhan masih kasih kita, namanya hidup ini. Kita hidup sebagai pribadi yang rendah hati. Hidup ini adalah kesempatan saudara-saudara yang mau didoakan air minum berkat Tuhan, minyak berkat Tuhan, siapkan sejak sekarang. Setelah ini, pastor akan mohonkan berkat-berkat Tuhan, termasuk kesembuhan bagi saudara-saudara yang rindu didoakan. Doa-doa ini menyembuhkan banyak orang. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan kau sia-siakan umur tak yang Tuhan beri. Hidup ini harus rendah hati, harus melayani, punya kemurahan hati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Glory to God. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus rendah hati. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Thank you Yulita. Bila saatnya nanti aku tinggalkan dunia ini, hidup ini sudah rendah hati. Yang terkasih, yang meresponi firman ini, katakan amin. Kalau saudara baik hati, tolong dong di subscribe channel ini, tolong dong dibagikan kembali, tolong di tap-tap layar dong, biar penyemangat bagi hamba Tuhan melayani, buah-buah pelayanan, rendah hati, tidak pelit, mau berbagi, murah hati. Silakan di-share gratis untuk kemuliaan Tuhan Yesus, dan jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan Yesus. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus rendah hati. Nikmatnya hidup rendah hati. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Ialah bila saatnya nanti
Aku tinggalkan dunia ini, hidup ini. Sudah rendah hati, sudah melayani Tuhan Yesus pastinya. Orang rendah hati suka bermurah hati. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidup kami selagi kami masih hidup. Ya tentu kalau sudah mati nggak bisa lagi ya. Bila saatnya nanti kami tinggalkan dunia ini, hidup ini sudah melayani. Bila saatnya nanti kami meninggal dunia, hidup ini sudah rendah hati. Dor. Jadi rendah hati itu seperti paket komplit. Dia murah hati, punya belas kasihan, dan lain-lain saudara-saudaranya mengikuti. Puji Tuhan. Bersyukur banget buat renungan firman yang Tuhan kasih, juga mengajar saya sebagai hamba Tuhan tetap menjaga rendah hati. Sekali lagi, kalau saya ada salah, ada yang terlihat sombong, congkak, tinggi hati, tolong tegur saya. Ini amanah Tuhan, dan kita saling mengasihi, saling mengingatkan. Tuhan, tolonglah saya mau menjaga hatiku tetap murni di depan Tuhan Yesus. Mampukan ku Tuhan Yesus tetap rendah hati sampai Tuhan panggil. Demikian pun saya berdoa bagi setiap mereka yang meresponi firman Tuhan. Biar setiap mereka masing-masing berketetapan, berkeputusan untuk menjaga hati mereka masing-masing dan rendah hati. Namun ya Tuhan, Engkau lebih mengenal kami tanpa Engkau memberkati, tanpa Engkau mengurapi hati kami pasti akan gagal. Maka kami angkat dua tangan, mohonkan pengurapan Roh Kudus-Mu untuk setiap hati kami. Dua tangan Bapak Ibu oleskan di dada setiap hati saya. Katakan, setiap hati saya rendah hati, rendah hati. Saya percaya banget saat kita tadi barusan tumpangkan tangan di dada, ada aliran kesembuhan yang mengalir, menjamah tubuh mereka yang sedang sakit. Dalam nama Yesus Kristus, sakit penyakit tidak tinggal lebih lama di tubuh orang yang diperkenan oleh Tuhan. Karena bagi mereka, tubuh ini adalah rumah kesembuhan, rumah Roh Kudus, bukan sarang penyakit, bukan rumah sakit, juga bukan apotik, tempatnya obat masuk, bukan. Tubuh mereka yang percaya kepada firman Tuhan, ada kuasa Tuhan mengalir, dan sekarang juga sembuhlah engkau yang sakit dari segala kelemahan tubuhmu. Dengarkan
nama yang ajaib ini. In Jesus' name, you heal. Ibu, istri yang merindukan janin dalam kandungannya, diberkati. Vonis dokter miom dan kista di seputar rahim yang menjadi penghalang untuk hamil, be clear in Jesus name. Puji syukur, puji Tuhan, saya akan mendapat kesaksian banyak ini. Keluarga-keluarga yang sudah sekian tahun menikah, belum dikarunia anak, lewat doa-doa ini. Wow, diberkatilah keturunanmu. Saya akan dapat kesaksian-kesaksian banyak sekali. Orang-orang sakit disembuhkan oleh kuasa doa yang baru saja saya sampaikan demi nama Yesus Kristus. Dan saya akan dengarkan juga ribuan, ratusan ribu jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus, memberi diri dibaptis, mengasihi Tuhan Yesus lewat pelayanan live streaming, video, media sosial saat ini disebarkan. Yes. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya! Tuhan disenangkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu terkasih, sekarang kita akan doa air dan doa minyak. Angkat seperti ini jika engkau dapat, jika belum kuat atau sedang dipulihkan, tumpangkan tangan sebagai tanda engkau percaya. Air, minum, dan minyak ini di tangan setiap mereka. Diberkatilah dalam nama Yesus Kristus. Menjadi alat kesembuhan untuk kemuliaan Bapa di surga. Setiap pekerjaan roh jahat, out, minggir, clear. Karena kuasa Tuhan Yesus yang bekerja melalui doa dan pelayanan media ini. Air minum dan minyak ini sudah diberkati dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Silakan Bapak Ibu minum atau kasih kepada orang sakit. Saya percaya doa mendatangkan kuasa Tuhan di tubuh orang-orang sakit yang meminum air healing water ini. Amin. Makasih, langsung instan dapat apresiasi dari TikTok. Puji Tuhan Yesus, makasih. Baik, sekarang Pastor akan doa berkat. Setelah doa berkat, Pastor akan sampaikan kesaksian yang rasanya cukup banyak ya, dan semua ini menjadi penguatan buat kita semuanya, bahwa doa-doa
masih sangat besar kuasanya. Angkat tangan Bapak Ibu terkasih dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan yang sangat amat baik banget. Sepanjang hari ini kita semua ada di dalam perlindungannya, kasih karunia-Nya, kebajikan dan kemurahan. Sehat selalu bagi engkau dan keluargamu. Bersama Tuhan Yesus, kita cakap sepanjang hari ini, melakukan tugas aktivitas pelayanan dan pekerjaannya, sehingga semua ini menjadi ibadah. Sepanjang hari ibadah, sepanjang hari senangkan Tuhan Yesus. Terimalah berkat ini. Dalam nama Yesus, saya materaikan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur, saya tahu bahwa saya Tuhan percayakan sebagai perintis, ya. Saya diberkati bukan karena saya mewariskan berkat dari orang tua, tidak. Saya merintis, dan hari ini kalau saya diberkati Tuhan Yesus, itu karena Tuhan mau kasih tunjuk dan bukti kepada setiap orang yang belum percaya kepadanya, bahwa Dia benar-benar sanggup. Saya ajak setiap kita untuk percaya kepadanya, dan alamilah kesetiaannya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah sampai hari ini. Tetap setia, tetap percaya. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang kelam, Pak Melki terima kasih, tetap tersenyum, tetap ibadah yang ibadahmu ya. Yesus selalu hadir. Horas tak tinggalkan kita. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji syukur, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, tetap tersenyum. Mana senyumnya? Tetap ibadah ya. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Hore! Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu.
Puji syukur, puji Tuhan, kesetiaan Tuhan benar-benar nyata dulu, hari ini, esok sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, kesetiaannya menemani kita. Amin. Yeay. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata tak tinggalkan kita. Yeay. Senang aku, puji Tuhan. Bapak Ibu terkasih, sehat selalu ya. Sola Fide, hiduplah oleh iman. Glory to God. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Yeay. Semuanya saya doakan juga sambil mohon kepada Tuhan Yesus, berikanlah kami ya Tuhan umur yang panjang untuk menikmati kebaikan-Mu dan menyaksikan kuasa-Mu kepada setiap orang yang kami temui. Bahwasanya selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dadah semuanya, dadah. Mana dadanya, mana lambainya, dan kiss baik. Are you ready? Yay! Door! Dadah! Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan, dalam tangisan Kau beri harapan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh Kau angkat diriku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku. Yesus, Kau menjawab setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah.
Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Rasa malu membelenggu langkahku. Mengapa dulu ku berpaling dari-Mu? Kini ku datang dengan hati remuk redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku. Jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka. Hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir. Kasih setia-Mu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tangan-Mu menopang.
basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidupmu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku selamanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.